Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT, masih di bulan yang mulia, bulan Muharram tahun 1445 Hijriah. Tema kita masih melanjutkan kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan berbagai macam jenis manusia. Pada malam ini, insya Allah kita akan masuk bahasan baru. Bahasannya adalah berkaitan dengan interaksi Nabi SAW dengan orang-orang Arab Baduy, atau ta'amulun Nabi SAW ma'al A'rab. Di interaksi Nabi SAW dengan A'rab, dengan orang-orang Arab Baduy. Ini yang akan kita bahas bersama pada kesempatan malam ini. Insya Allah kita akan coba pelajari dari awal bahasa di buku ini. Kalau di buku terjemahan seni interaksi Rasulullah SAW di halaman 433, judulnya Rasulullah SAW berinteraksi dengan orang-orang Arab Baduy, dengan orang-orang Baduy. Nah, ini bahasan kita. Jadi kita masuk ke bahasan baru di bahasan interaksi Nabi SAW. Kita lihat sama-sama di sini. Ta'amulun Nabi SAW ma'al Arab. Ya, di mukaddimahnya di sini disampaikan bahwa termasuk sempurnanya akhlak Nabi SAW, beliau juga berinteraksi dengan orang yang punya sifat keras dan sifat kasar. Jadi orang yang berperilaku kasar, berperilaku keras, tidak sopan pada orang, beliau juga berinteraksi dengan mereka. Dan kita dapati beberapa momentum yang sangat penting, sangat agung ketika Nabi SAW berinteraksi dengan orang-orang Baduy. Yang dalam Al-Quran, di surat At-Taubah ayat 97, Allah SWT menyifati mereka dengan sifat yang kita lihat di sini ayatnya, Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududama anzalallahu ala rasulih. Orang-orang Arab Baduy itu, orang-orang Baduy itu lebih kufur dan lebih munafik. Dan mereka lebih layak tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Lihat disifati asyaddu kufran, kemudian wanifaqah. Sangat kufur dan sangat munafik. Ini karakternya. Nah, kemudian dengan karakter yang keras seperti itu, Nabi SAW tidak membalas dengan sikap keras dan kasar. Tapi yang ada justru sikap lembut. Kita bisa lihat di sini, Allah SWT berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Surat Ali Imran ayat 159. Yang menjadi pokok bahasannya adalah di bagian awal. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya kamu bersikap keras pada mereka, lalu berlaku kasar terhadap mereka, tentu mereka akan lari dari sekeliling, akan menjauh darimu. Jadi Nabi SAW diingatkan supaya tetap bersikap lemah lembut. Padahal yang dihadapi ini orang kasar, orang keras. Tapi Nabi SAW diingatkan untuk tetap bersikap lemah lembut. Tidak membalas sikap kasar mereka dengan kasar. A'rab itu adalah penduduk
yang tinggalnya jauh dari kota. Biasa orang menyebutnya di tengah padang pasir. Sifat yang umum pada mereka adalah sifat kaku, sifat kasar, yang itu memang menjadi karakter. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya, hadis yang terdapat di Musnad Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, membada Java. Siapa yang tinggal atau hidup di padang pasir, maka dia akan menjadi kasar. Siapa yang tinggal di gurun, maka dia akan menjadi keras. Nah, dijelaskan dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, maksudnya adalah, nah ini Imam Ibnu Atsir, beliau memberikan penjelasan bahwa orang yang tersebut menemukan kekasaran dalam sifatnya karena dia sangat jarang bertemu dengan orang lain. Orang kalau jarang bertemu dengan orang lain, kaku. Kadang perilakunya tidak mempertimbangkan orang lain yang ada di sekelilingnya. Nah, ini terkait dengan yang dimaksud dengan al-a'rab. Jadi, kasar itu menjadi tabiat mereka. Karena memang mereka tinggal di tempat seperti itu. Kemudian ucapannya juga demikian. Ucapannya juga kadang kasar. Karena apa? Karena jarang bertemu dengan orang. Beda dengan orang yang tinggal di kota. Orang yang tinggal di perkampungan yang banyak penduduknya dan biasa bertemu dengan orang lain. Maka biasanya akhlaknya, tabiatnya akan lebih santun, lebih lembut, karena berinteraksi dengan orang lain. Allah SWT berfirman, وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan di antara orang-orang Badui itu ada yang memandang apa yang dinafkahkan sebagai satu kerugian. Dan dia menunggu mara bahaya menimpamu. Merekalah yang ditimpa mara bahaya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ada orang Badui yang seperti itu. Lanjutannya, wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallah wa salawatir rasul. Ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Innallaha ghafurur rahim. Tetapi ada juga di antara orang-orang Badui itu yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhir. Dan menganggap bahwa apa yang dinafkahkan sebagai jalan untuk takorub, mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Maka ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah satu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu A'rab. Kemudian di ayat yang lain kita lihat, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil Madinah maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain tsumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Dan di antara orang-orang Badui yang ada di sekelilingmu ada orang-orang munafik. Dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka sudah terbiasa dengan kemunafikan. Lihat. Mereka sudah terbiasa dengan kemunafikan. Engkau, maksudnya Nabi Muhammad SAW, tidak mengetahui mereka. Tetapi Allah SWT, maksudnya Allah SWT mengetahui mereka. Nanti, kelak
kami akan siksa, maksudnya Allah akan siksa 2 kali. Allah akan menyiksa mereka 2 kali, marrotain, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Jadi ada di antara mereka yang beriman, ada. Yang munafik juga ada. Ini terkait dengan A'raf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mendapati ada orang dari orang Baduy datang kemudian tinggal di Madinah, beliau berharap supaya tidak kembali lagi ke kampung halamannya, ke daerah asalnya. Ya. Dan itu menganggap sebagai dosa besar. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda bahwa akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dzalika wal wasimatu wal mausumatu lil hasani walawi is-sadaqati wal murtaddu a'rabiyan ba'dal hijrati mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan orang pemakan riba, bahasa pemakan artinya yang mengkonsumsi riba, menggunakan riba, kemudian orang yang menjadi saksinya, menjadi penulisnya, jika mereka mengetahui hal tersebut, demikian pula yang membuat tato atau yang ditato untuk ya artinya yang membuat tato dan yang ditato supaya terlihat bagus, terlihat indah, ganteng atau cantik. Kemudian yang tidak mau membayar zakat, lalu orang yang murtad kembali menjadi Baduy setelah hijrah akan dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Tentu ini ada pengecualian dalam kondisi-kondisi tertentu jika memang diperlukan. Sebagaimana riwayat dari Salamah bin Al-Aqwa ketika beliau menemui Al-Hajjaj. Lalu Al-Hajjaj bertanya, "Wahai Ibnu Al-Aqwa, kamu telah pulang dan kembali menjadi Baduy. Apakah kamu telah pulang menjadi Baduy?" Lalu jawab, "Tidak. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan saya kembali ke Baduy, kembali ke padang pasir." Ini kenapa? Karena dikhawatirkan nanti kalau kembali bisa kembali pada agamanya semula, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian Rasulullah, ini bentuk interaksinya, interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Baduy. Rasulullah SAW meskipun berinteraksi dengan mereka yang punya tabiat kasar, tapi beliau tetap bersikap rahiman, raqiqan ma'ahu. Bersikap sayang, lembut, santun dengan mereka. Ketika berbicara, tetap menggunakan kata yang sopan, memberi nasihat juga demikian, membimbing, mengarahkan juga dengan bahasa yang santun. Itu bisa kita lihat di mana salah satunya. Ketika ada orang Baduy masuk ke dalam masjid, kencing dalam masjid. Bayangkan, ini kencing dalam masjid. Ya kita lihat orang awam ya, di kita yang awam sekali, Muslim tapi awam, itu nggak mungkin kencing di masjid. Mereka tahu masjid nih, musola, masjid dan semacamnya. Nggak mungkin ada yang berani melakukan itu. Nah, Anas bin Malik
pernah menceritakan bahwa kami ketika berada dalam masjid bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang Baduy yang datang, lalu masuk ke dalam masjid. Terus apa? Terus lihat di sini, kemudian kencing di masjid. Nah, ketika melihat kejadian itu, para sahabat kemudian berusaha untuk menghentikan. Berhenti, berhenti. Jangan melakukan itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, jangan kalian hentikan hajatnya. Biarkan saja dia. Sampai selesai buang hajatnya. Lihat di sini, ini jelas perbuatan yang salah, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang ditemui ini orang Baduy, beliau minta kepada para sahabat, jangan dihentikan. Biarkan dia selesai buang hajatnya. Biar dia selesai kencingnya. Nah, ketika sudah selesai, dan para sahabat pun akhirnya menahan diri. Kemudian Nabi SAW memanggilnya. Lalu disampaikan, sesungguhnya masjid ini bukan tempat untuk kencing seperti ini. Dan tidak pantas untuk kotoran seperti ini. Untuk najis seperti ini. Masjid ini untuk zikir kepada Allah SWT, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran. Nah, kemudian setelah Nabi SAW menyampaikan itu, ya sabdanya kira-kira seperti ini. Lalu beliau memerintahkan salah seorang sahabat untuk membawa seember air dan menyiramkannya ke tempat bekas kencingnya tadi. Nah, dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah, ketika A'rabi masuk ke dalam masjid dan Nabi SAW sedang duduk, kemudian sholat, setelah selesai, kemudian orang tadi mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan, wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati siapapun selain kami berdua. Lalu Nabi SAW menoleh pada orang tersebut, lalu kemudian beliau bersabda, laqad tahajjarta wasi'an. Sungguh kamu ini mempersempit sesuatu yang luas. Yang namanya rahmat Allah itu luasnya luar biasa. Kalau cuma kita berdua, jadi sempitnya. Nah, ketika orang tersebut kencing di masjid, para sahabat segera beranjak untuk mencegah. Tapi Nabi SAW kemudian mengingatkan, lalu menyampaikan, ahriqu alaihi sijla mimma'in audalwan mimma. Nabi SAW sampaikan, siramkan seember air di tempat yang dikencingi. Lalu kemudian beliau bersabda, innama bu'istum muyassirina walam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian ini diutus untuk memudahkan dan bukan untuk mempersulit. Nah, dalam riwayat yang lain, A'rabi ini setelah dia ngerti, dia paham, lalu dia mengatakan setelah melihat kejadian tersebut, kemudian orang ini mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela saya, tidak mencaci maki saya. Ya, dia tidak mengata-ngatai saya dengan kata-kata yang kasar, apalagi membuat kata-kata cacian, makian. Beliau bersabda, inna hadzal masjida la yubalu fihi. Masjid-masjid ini tidak dibangun untuk jadi tempat buang air kecil. Wa innama bunya li dzikrillahi walis shalah. Sesungguhnya masjid ini dibangun untuk berzikir kepada Allah dan untuk sholat. Lalu Nabi SAW setelah itu minta kepada sahabat untuk ambil ember dan disiramkan kepada
ya bekas kencingnya. Kita lihat di sini bagaimana kelembutan Nabi SAW dengan orang yang nggak ngerti. Ini kan orang Baduy, dia nggak ngerti. Ini kelembutan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW ketika mencegah sahabat, itu beliau melakukan upaya untuk meminimalisir madarat yang lebih besar. Dan di situ kemaslahatannya, karena kalau seandainya orang tersebut dicegah pada saat masih kencing, bisa jadi itu membahayakan untuk dirinya, karena kencingnya belum tuntas. Dan yang kedua, bisa jadi najisnya jadi kemana-mana. Kalau seandainya lihat orang-orang mendekati, apalagi akan marahi, kemudian orang itu beranjak dari tempat tersebut, sementara kencingnya belum selesai, bisa jadi malah najisnya ini nyiprat kemana-mana. Nah, makanya kemudian Nabi SAW ini yang maslahat adalah biar kencing di situ sehingga terlokalisir, najisnya hanya cuma di tempat tersebut, nggak bergeser kemana-mana atau nggak berpindah kemana-mana. Dan bisa jadi nanti kencingnya bisa kena pakaiannya, kena bajunya, kena bagian-bagian yang lain. Nah, ini ya, berkaitan dengan bagaimana interaksi Nabi SAW dengan orang Badai. Berikutnya, interaksi Nabi SAW yang lain adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabilu isa'atahum wa ghildatahum bil afwi wal ihsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merespon perilaku buruk mereka dengan perbuatan memaafkan dan perbuatan ihsan. Ini kita bisa lihat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia mengatakan, saya pernah berjalan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memakai pakaian yang berkerah tebal yang terbuat dari najran. Lalu ada orang A'rabi, orang Baduy, datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namanya orang Baduy, nggak ngerti tata krama sopan santun, apa yang dilakukan? Langsung menarik baju Nabi SAW dengan kasar sampai sobek, sampai sobek, sedangkan kerah masih nempel di leher beliau. Jadi kerahnya masih nempel karena bajunya ditarik, terus kemudian tarikannya keras, jadi sampai sobek dan bagian kerahnya masih nempel di leher Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, saya melihat leher Rasulullah SAW dan saya bisa melihat memarnya akibat kasarnya orang tersebut narik. Coba lihat ini betapa kasarnya. Ya maaf, kalau orang sekarang ini betapa kurang ajarnya, betapa tidak sopannya orang ini. Tapi kemudian Nabi SAW menyikapi itu, bayangkan ini sampai sobek, ditarik sampai sobek. Lalu kemudian dengan entengnya dia mengatakan, wahai Muhammad, perintahkan kepada orang supaya memberikan kepada saya sebagian harta Allah yang kau miliki. Lalu Nabi SAW noleh pada orang tersebut, lalu beliau senyum, tertawa, dan memerintahkan supaya diberi sejumlah harta. Nah, kita lihat di sini bagaimana betapa sempurnanya akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperlakukan begitu, nggak marah. Ini pakaian sampai sobek. Dan beliau juga bisa bersabar menghadapi perilaku orang yang sama sekali nggak sopan. Dan beliau memaafkan. Karena apa? Karena nggak ngerti. Nah, kemudian beliau tertawa ya karena kadang-kadang
orang tertawa itu karena heran melihat perilaku seperti itu. Sesuatu eh, yang terasa aneh. Dan Nabi SAW begitu santun. Nah, kemudian contoh yang lain adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa sahabat Abu Musa al Ashari radhiyallahu an. Ini kalau di buku terjemahnya nggak ada nih. Ini teks Arabnya ada. Sama dengan yang sebelumnya tadi ada sedikit yang tidak ada di versi terjemahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu lembutnya. Beliau sahabat Abu Musa al Ashari radhiyallahu an mengatakan, saya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Ji'rona antara Mekah dan Madinah. Dan Bilal juga ada di situ. Ada bersama Bilal. Jadi artinya ada sahabat Abu Musa, ada Bilal yang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada orang Baduy datang, lalu mengatakan, alatan juzuli ma wa'adtani, apakah engkau tidak mau memenuhi apa yang sudah kau janjikan kepadaku? Nabi SAW menjawab, absyir. Ya, gak usah khawatir, saya akan penuhi itu. Lalu orang ini mengatakan, kamu sudah memberikan terlalu banyak memberikan janji. Lalu kemudian dia mengatakan, orang ini sudah menolak apa kabar gembira janji yang saya berikan, maka terimalah oleh kalian. Kemudian kata sahabat Abu Musa dan Bilal, ya baik kami terima. Kemudian Nabi SAW meminta sebuah bejana yang isinya air, dan beliau mencuci tangan dan wajah di dalam bejana tersebut dan meludahkan air ke dalam. Kemudian beliau SAW meminum, bersabda, minumlah darinya dan percikan beberapa darinya ke wajah dan leher kalian. Dan ambil kabar gembira ini. Lalu dilakukan oleh ya mereka lakukan itu, dan Ummu Salamah yang mendengar itu mengatakan, tinggalkan beberapa untuk ibumu ini, hanya untuk saya. Nah, kita lihat di sini kata Imam Qurtubi, ketika orang ini mengatakan aksar ta'alayya man absyar, aksar ta'alayya min absyir, Anda ini sudah banyak mengatakan absyir, absyirnya nggak usah khawatir, insya Allah saya akan penuhi. Itu orang ini kata Imam Qurtubi menggambarkan orang ini orang yang nggak tahu tata krama dan nggak tahu siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menggambarkan orang yang kasar. Dan abusyir itu artinya kabar gembira atau sesuatu yang menyenangkan. Karena apa? Karena ini kan seperti kalau kita artinya ketika ada orang meminta sesuatu lalu mengatakan dijawab dengan absyir, artinya nggak usah khawatir. Artinya dia memberikan harapan, memberikan kabar gembira kepada orang tersebut. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik apa yang dilakukan atau dimaksudkan. Nah, yang jadi inti bahasannya di sini dalam hadis dari sahabat Abu Musa adalah ketika orang ini mengatakan dengan sangat tidak sopan, qad aktsarta alayya min absyir. Anda ini udah kebanyakan ngomongnya absyir. Ya, absyir, nggak usah khawatir. Saya akan penuhi. Ini saya beri kabar gembira untukmu. Jadi orang ini orang yang tidak tahu siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Selanjutnya, interaksi Nabi SAW yang lain adalah wa ya'fu amman hawala qatlahu minhum. Nabi SAW memaafkan orang Baduy yang telah berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah berperang bersama Rasulullah SAW ke arah Najd. Nah, kemudian ketika pulang, ketika kembali, beliau juga Jabir ikut pulang juga. Nah, mereka lalu berhenti di sebuah lembah yang banyak pohonnya. Di sebuah lembah yang banyak pohonnya, kemudian Nabi SAW atau Rasulullah SAW turun, dan orang-orang masing-masing berteduh di bawah pohon yang ada. Ya, karena pohonnya ada beberapa, jadi berpencar. Dan Rasulullah SAW lalu berteduh di bawah pohon dan menggantungkan pedang beliau di samping pohon tersebut. Nah, kata Jabir, lalu kami tidur beberapa saat. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba memanggil kami pun datang dan mendapati seorang Baduy sedang duduk di depan beliau. Dan dia mengatakan, ini orang ini mengambil pedang saya saat tidur, dan saya bangun mendapati pedang itu ada di tangannya. Dan dalam keadaan pedang itu terhunus. Lalu kemudian orang itu mengatakan, apa kamu tidak takut padaku? Saya jawab tidak. Orang itu bertanya, siapa yang akan melindungimu dariku? Jawabnya Allah, kata Nabi SAW. Diucapkan 3 kali, akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut menyarungkan pedangnya. Dan Nabi SAW tidak menghukum orang tersebut. Nah, ini orang tersebut duduk. Dalam riwayat yang lain disebutkan pedang itu terjatuh ketika mendengar Allah, dan ketika itu setelah dibalik, siapa yang akan melindungimu? Orang itu mengatakan, jadilah engkau sebaik-baik orang yang memberikan balasan. Kemudian diajak untuk bersyahadat, tasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kemudian orang ini mengatakan bahwa saya berjanji tidak akan memerangimu, dan saya tidak akan bersama kaum yang memerangimu. Akhirnya Rasulullah SAW membiarkan orang tersebut pergi, dan beliau mengatakan, kemudian orang itu mengatakan, saya baru datang bertemu dengan orang yang paling baik, itu Nabi Muhammad SAW. Di sini Rasulullah SAW memaafkan dan tidak menghukum orang tersebut karena ingin mengajak orang tersebut masuk ke dalam agama Islam. Ini bentuk interaksi Nabi SAW dengan orang Baduy. Karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.